Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Channel yang pasti dibutuhkan oleh mereka yang sedang mempersiapkan, sedang merebut masa depannya. Karena di channel ini ada konten tentang matematika SMA dan matematika SMP. Juga ada konten tentang persiapan matematika, persiapan tes masuk perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Maka ikuti terus channel ini, subscribe agar kalian terus bisa mendapatkan kiriman video-video atau konten-konten terbarunya. Dan jangan lupa like dan share. Share ke teman-teman agar teman-temanmu ikut belajar. Dan teman-temanmu ikut jadi pinter. Dan kamu mendapatkan pahala. Baik, pagi ini saya melanjutkan materi kelas 9 SMP, bab baru ini ya, yaitu persamaan dan grafik fungsi kuadrat. Bagian yang pertama, nanti akan ada bagian kedua, bagian yang ketiga. Nah, ini sebelum saya mulai, ini ada kompetensi. Ini salah satu yang ingin dicapai kalau kalian sudah belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat ini. Ini ada sebuah roket diluncurkan, gitu ya, diluncurkan. Maka dari roket ini nanti ketemu persamaan fungsinya seperti berikut ini. Nah ini nanti dari gambar tadi itu akan muncul kalimat ini atau soal seperti ini. Ketinggian sebuah roket setelah diluncurkan T detik atau detiknya bisa diganti jam dapat dinyatakan dengan fungsi H 30T min 5T kuadrat. Ini satuannya bisa meter, bisa kilometer, dan sebagainya, satuan panjang. Setelah belajar bab ini, kita akan bisa mengetahui kapan roket akan mendarat. Dengan persamaan seperti ini, persamaan fungsinya seperti ini, kapan roket akan mendarat, kita akan jadi tahu. Kapan roket akan mencapai ketinggian maksimum. Dan berapa tinggi maksimum yang dicapai roket. Nah, itu bisa dicapai. Dihitung, kita ketahui dengan mempelajari bab ini. Maka bab ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nanti di SMA juga sering dipakai dan di tes masuk perguruan tinggi ini juga sering dikeluarkan. Baik, sebelum saya mulai ini ada kalimat motivasi. Ini bisa memotivasi kita untuk terus belajar ya. Umar bin Khattab ini sahabat Nabi, khalifah yang kedua ya, presiden kalau sekarang ya, presiden yang kekuasaannya sangat besar ya, sangat besar, antara lain Arab Saudi, kalau sekarang ya Arab Saudi, Irak, Iran, Yaman, Suriah, banyak lagi ya, bahkan sampai ke Eropa, Kekuasaan dari Umar bin Khattab ini seorang presiden yang sangat sukses, Suatu hari beliau berkata seperti ini. Ini kata-katanya ini harus menjadi motivasi bagi kita agar kita bisa terus belajar. Jika ada 100 orang yang menuntut ilmu, maka salah satunya harus saya. Ini menunjukkan Umar bin Khattab ini memang selalu ingin belajar. Ini jika ada 100 orang, maka salah satunya harus Umar bin Khattab. Kalimat berikutnya. Jika hanya ada 10, nah ini kalau tadi 100, sekarang 10. Jika ada 10 orang yang menuntut ilmu, maka salah satunya harus saya. Jadi Umar bin Khattab tidak ingin ketinggalan ya. Di dalam menuntut ilmu, selalu ingin ikut, selalu ingin menjadi salah satu di antaranya. Dan yang ketiga ini dahsyat ini ya. Jika hanya ada satu orang yang menuntut ilmu, maka yang satu orang itu harus saya. Nah ini menunjukkan luar biasa sekali semangat belajarnya Umar bin Khattab. Maka beliau ini termasuk salah satu sahabat yang sangat cerdas. Sehingga ketika menjabat sebagai presiden, khalifah, beliau itu sangat sukses.
sangat sukses. Oke, tentang fungsi kuadrat saya mulai. Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya seperti ini. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ya. Ini disebut fungsi kuadrat kalau X pangkat tertinggi dari X itu pangkat 2. Ya. Lalu pangkat 1, lalu pangkat 0. Tidak ada X-nya. Pangkat 0 itu tidak ada X-nya. Ya. Tidak ada X, pangkat setengah, pangkat pecahan nggak ada. Jadi pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Kalau yang ini tidak ada, B dan ini, BX plus C ini nggak ada, nggak apa-apa ya. Tapi A-nya tidak boleh 0 ini. A-nya tidak boleh 0. Kenapa? Kalau A ini 0, maka ini nanti 0, maka disebut bukan fungsi kuadratnya. Bukan fungsi kuadrat. Jadi A-nya tidak boleh 0. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola ya, berbentuk parabola. Bentuk parabola seperti ini. Nah, ini seperti parabola. Ini namanya parabola terbuka ke bawah. Nanti ada juga parabola terbuka ke atas ya. Nah, ada juga parabola terbuka ke kanan begini. Ada juga terbuka ke kiri. Unsur-unsur dalam kurva fungsi kuadrat yang berbentuk parabola ini, nah ini sumbu Y, yang ini sumbu X ya. Kalau kita baca dari gambar ini kurva ini memotong sumbu X, memotong sumbu X di sini. Di X1, 0 dan di sini X2, 0. Maka di sini dikatakan apa? Titik potong dengan sumbu X adalah X1, 0 dan X2, 0. Lalu berikutnya, parabola ini memotong sumbu Y di sini. Di 0, C. Maka kita katakan ini titik potong dengan sumbu Y adalah 0, C. Sumbu simetri, ini sumbu simetri itu nih, garis ini sumbu simetri. Dikatakan sumbu simetri berarti ini jarak dari sini ke X1 dan jarak dari sini ke X2 itu sama ya. Jadi bagian ini seperti dicerminkan terhadap ini ke sumbu simetri ini hasilnya ini ya. Seperti dicerminkan, cerminnya adalah sumbu simetrinya. Maka sumbu simetri itu persamaannya bisa dicari dengan ini XP. Ini kenapa kok ditulis P? Karena di saat sumbu simetri ini terjadi puncak. Ini puncak. Ya. XP, P ini puncak. Nah ya, sama dengan X1 ditambah X2 dibagi 2 ini. X1 ditambah X2 dibagi 2. Itu kalau mencari persamaan sumbu simetri. Atau bisa pakai rumus ini. XP sama dengan min B per 2A. A dan B-nya mana? Ini A-nya, ini B-nya. Dari sini kalau ini diketahui mencari persamaan sumbu simetri langsung pakai ini ya. Pakai ini bisa. Lalu koordinat titik puncak XP, YP ini titik puncak ini titik puncaknya koordinatnya ini XP, YP. Di mana XP-nya berarti ini, XP-nya ini masuk sini nanti. YP-nya menggunakan rumus ini. YP sama dengan min D. D itu diskriminan dibagi 4A. D-nya adalah sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC. B, A, dan C itu dapat dari sini ya. A, B, C. Dapat dari sini. Oke, paham ya? Ini tentang unsur-unsur dalam fungsi kuadrat. Nah, dari teori yang ini, yang singkat ini, bisa dibuat banyak sekali soal ya. Bahkan soal dalam kehidupan sehari-hari bisa menggunakan ini ya. Bisa menggunakan teori ini. Coba kita lihat contohnya ya. Contoh yang pertama. Dari persamaan fungsi kuadrat, Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8, tentukan koordinat titik potong dengan sumbu X. B, koordinat titik potong dengan sumbu Y. C, persamaan sumbu simetri. D, koordinat titik puncak. Nah ini soal isai ya. Ini tadi di soal, Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Berarti A-nya 1. Dari mana? Dari sini. Dari depannya X kuadrat ini. Kan nggak ada angka. Kalau nggak ada angka itu berarti 1. Ini 1. B-nya min 6. Dari mana? Dari sini. Ini min 6 ya. Angka di depannya X. Itu min 6. C-nya 8. Dari sini. Yang tidak ada X-nya. Itu C ya. Ini 8.
Maka Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 memotong sumbu X jika Y-nya 0. Ingat-ingat ini, memotong sumbu X kalau Y-nya 0 ya. Maka ini Y-nya 0 ini masuk ke sini. 0, nah ini dapat 0, sama dengannya tetap, sama dengan X kuadratnya, X kuadrat min 6X plus 8 difaktorkan jadi ini. X min 2 kali X min 4. Ini masih ingat ya cara memfaktorkannya ya. Di bab sebelumnya pernah kita bahas ya, pemfaktoran. Ini ciri cara-cara faktornya begini. Benar faktornya jika gini, min 2 ditambah min 4 itu ini sama dengan tengah ini min 6. Betul ya? Min 2 tambah min 4 sama dengan min 6. Dan min 2 kali min 4 sama dengan yang kanan 8. Benar ya? Min 2 kali min 4, 8. Coba kamu lihat konten tentang persamaan kuadrat bagian pertama, di situ ada cara memfaktorkan. Lalu dari sini ini disamakan dengan 0, dapat X-nya 2. Terus ini X-nya 4, X min 4 sama dengan 0, X-nya sama dengan 4. Sehingga titik potong dengan sumbu X adalah 2, ini 2 dari sini, 0. 0-nya dari mana ini? Ini, 2,0. Dan 4, ini 4, 0, 0-nya dari sini. Ya. Jadi coba dilihat lagi cara pemfaktoran ini ya. Yang B sekarang. Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 memotong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Maka ini X ini diganti 0. 0 masukkan ke sini. 0 masuk ke sini. Seret 0 kuadrat. Mana 0 kuadrat? Ini 0 kuadrat. Terus min 6. Ini min 6. X-nya diganti 0. Ini 0. Plus 8 tetap. Ya. 0 kuadrat itu 0. 6 min 0. 6 kali 0 itu 0. Berarti 0 dikurangi 0 itu 0. Ditambah 8. 8. Titik potong dengan sumbu Y adalah 0,8. Dari mana? Koordinat itu selalu X, Y ya. Ingat-ingat X, Y. X-nya mana ini? X-nya 0, masuk sini 0. Y-nya ini. Y-nya 8 ini. 8. Jadi kita sudah punya titik potong dengan sumbu Y adalah 0,8. Jawaban B sudah selesai. Lalu sekarang yang C. Persamaan sumbu simetri bisa dipakai rumus gini kan. XP sama dengan X1 ditambah X2 dibagi 2. X1-nya 2, X2-nya 4. Dari mana? Ini tadi. 2 dan 4. Ini X1, 2, ini X2-nya 4. Ya, tinggal masukkan sini 2 tambah 4 bagi 2. 2 tambah 4 itu 6 dibagi 2 3 ya. Oke ya. Atau pakai cara lain yaitu rumus ini yang dipakai. XP sama dengan apa? Min P per 2A. Coba kita lihat min B, B-nya min 6. Ya, coba. Ini min, B-nya min 6 dari tadi yang tadi di halaman sebelumnya ya. Bagi, ini bagi 2 tetap ditulis, A-nya berapa? Ini A-nya. A-nya 1, ini A-nya 1. Nah, masuk sini A-nya 1. Min dengan min jadi plus, ini plus 6. 2 kali 1 itu 2, 6 bagi 2, 3. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Boleh pakai rumus ini, boleh pakai rumus ini ya, terserah. Koordinat titik puncak ini rumusnya tadi kan ini YP min D per 4A. XP-nya dari sini nanti, XP-nya ini 3 ya. Nah ini D-nya dicari dulu. Rumusnya tadi B kuadrat min 4AC. Sama dengannya tetap B-nya min 6 kuadrat ini. Min ini tetap, 4 tetap, A-nya 1 dari mana? Dari sini, A ini 1 ya. Lalu C-nya 8. Ini C-nya 8. C 8. Min 6 kuadrat 36. 4 kali 1, 4 kali 8, 32. Min ini tetap. 36 kurangi 32, 4. YP sama dengan rumusnya tadi min D per 4A. Min D-nya ini, min 4. Nah, oke ya. Dibagi, bagi, 4 ini tulis lagi 4, A-nya 1. Ya, tahu ya, A-nya 1 tadi. 4 kali 1, 4. Min 4 bagi 4, min 1. Sehingga koordinat titik puncaknya 3, min 1. 3 dari mana? Dari sini. 3 ke sini. Seret ini. Min 1 ke sana. Serot. Paham ya?
Mencari YP ini bisa menggunakan cara lain ya. Ini lebih mudah kalau apa? Kalau XP diketahui dari sini ya, ngitung seperti ini. XP tahu berapa? 3. 3 masukkan ke Y tadi. Kemana? Ke Y. Y di soal kan ini diketahui. Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. X-nya diganti 3 ini. Nah, ini 3 kuadrat ini. 3 ini masuk sini. Berarti min 6 kali 3. Ini min 6 kali 3. 8-nya tetap. Nah, 3 kuadrat 9. 6 kali 3 berapa? 18. 9 kurangi 18 berapa? Min 9. Tambah 8. Min 1. Nah, sama ya. Sama. Jadi boleh pakai cara ini. Ya, pakai cara ini boleh. Terus contoh yang kedua. Jika fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat plus PX plus Q mempunyai koordinat titik puncak 2,7, maka hitunglah nilai P plus Q sama dengan berapa. Maka pembahasannya ya mirip dengan tadi ya. Kalau tadi itu ini angka, ini ditanya. Sekarang ini diketahui P dan Q-nya yang ditanya. Coba kita lihat. Ini tadi di soal Y sama dengan min X kuadrat plus PX plus Q. A-nya di depan X kuadrat ini. Berapa ini? Min 1 ini. A-nya min 1 ini. B-nya sama dengan P ini. P sama dengan P. C-nya sama dengan ini. Yang enggak ada X-nya C itu. Q. Oke ya. XP sama dengan min P per 2A. Ini rumus ya. XP-nya tahu tadi. 2. Dari mana? Dari soal. Ini. 2,7. Berarti XP-nya 2 ya. XP-nya 2. XP 2 dari soal ya. Sama dengan tetap min P berarti min P ini. Nah, per 2-nya tetap 2. A-nya berapa? Min 1. Ini A-nya min 1. 2 kali min 1, min 2. Min 2 kalikan 2 berapa? Min 4. Berarti min P sama dengan min 4. Sehingga P-nya 4. Oke ya. Oke. Terus berikutnya. 4 ini masukkan ke sana ya. Serot. Ini hasilnya. Y sama dengan min X kuadrat. Ini min X kuadrat. P-nya diganti 4 menjadi 4X. Q-nya tetap Q ini. Titik puncaknya tadi diketahui 2,7 dari soal ini. 2,7 ya. Maka 2,7 itu masuk ke sini. Berarti ini X-nya 2, Y-nya 7. 7 masuk ke Y. Nah ini 7. Seret. Sama dengan tetap. Min tetap. X-nya ini diganti 2. Nah, ini 2 kuadrat. Ya kasih kurung biar tidak salah. Kuadrat dari sini. Plus 4 tetap. X-nya 2 dari sini. 2 ya. Q-nya tetap Q. 7. Min ini tetap. 2 kuadrat itu 4. 4 kali 2, 8. Q-nya tetap. Min 4 tambah 8 berapa? 4. Pindah ke sana jadi min 4. 7 kurangi 4 berapa? 3. Sehingga Q-nya ketemu 3. Yang ditanya tadi nilai P plus Q. P-nya ini 4. Masuk sini. Masuk situ 4. Plus Q. Q-nya itu 3. 3. 4 tambah 3, 7. Oke ya. Jadi ketemu nilai P plus Q sama dengan 7. Sekarang contoh yang ketiga. Bisa dipahami ya tadi itu ya. Contoh yang ketiga, nah ini tadi yang di awal itu loh, tentang roket, ya ini soalnya saya bahas sekarang. Ketinggian sebuah roket setelah diluncurkan T jam dapat dinyatakan dengan fungsi H sama dengan 30 T min 5 T kuadrat kilometer. Kapan roket akan mendarat? B. Kapan roket akan mencapai ketinggian maksimum? C. Berapa tinggi maksimum yang dicapai roket? Ini saya tulis lagi, coba H sama dengan 30 T min 5 T kuadrat. Ini tinggi roket H 30 T min 5 T kuadrat. Ini kan fungsi kuadrat. A-nya berapa? 30? Bukan. A-nya min 5 inilah. A itu di depannya yang kuadrat ini. Nah ini min 5 ya, min 5A. B itu di depannya yang pangkat 1. T pangkat 1 kan ini. Di depannya apa? 30, berarti B-nya 30. C-nya yang tidak ada T-nya. Mana yang enggak ada T-nya di sini? Enggak ada, maka C-nya 0. Ya. Paham ya? Roket mendarat itu berarti kan tingginya 0 ya. Iya paham ya?
Kalau tingginya 0 berarti H itu 0 ya, hanya 0. 0 masuk ke sini, 0. Nah, ini 0 sama dengan tetap 30T tetap, min 5T kuadrat tetap. Terus min 5T kuadrat dipindah ke kiri jadi 5T kuadrat. 30T dipindah ke kiri jadi min 30T. Sama dengan 0, sama dengan 0. Lalu difaktorkan 5T kuadrat min 30T, difaktorkan menjadi 5T kali T min 6. Ini paham ya? Ini seperti bab sebelumnya ketika belajar persamaan kuadrat. Maka dari sini kita dapat 5T sama dengan 0 berarti T-nya 0. Dari sini T min 6 sama dengan 0, T-nya 6. Jadi roket akan mendarat setelah meluncur selama 6 jam. Ini T-nya 6 berarti 6 jam. Kalau T0 ini, T sama dengan 0 ini berarti apa? Roket baru meluncur. Itu baru T-nya 0. Gitu. Kalau meluncur kan tingginya juga sama dengan 0. Ya. Ada di tanah. Gitu ya. Paham? Terus yang B, yang ditanya, roket mencapai tinggi maksimum saat ini. Kalau maksimum atau minimum pakai rumus ini ya. TP sama dengan min B per 2A. Ya. Min, ini min, B-nya ini tadi, B-nya 30, tinggal masuk sini. 2 tetap ditulis, A-nya tadi ini, min 5. 2 kali min 5, min 10. Min 30 bagi min 10, 3 jam. Jadi roket mencapai tinggi maksimum saat setelah apa? Diluncurkan selama 3 jam. Kalau 6 jam tadi apa? Mendarat ya, mendarat. Yang C, tinggi maksimum roket. Nah, ini pakai nyari nilai puncak tadi itu loh. Tapi pakai cara lain ya. TP3 dari mana ini lah? TP3. 3 ini masukkan ke sana. Nah, ini T-nya mengganti 3. 30T. Nah, ini 30. T-nya ganti 3. Min ini tetap min. Ini 5 ini tetap 5. Terus T-nya diganti 3. 3 kuadrat. 30 kali 3 itu 90. 3 kuadrat 9 kali 5, 45. 90 kurang 45, 45 km. Jadi tinggi maksimum roket adalah 45 km. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh yang keempat. Di atas sebuah tanah kosong akan dibangun rumah berbentuk persegi panjang. Dengan panjang 4x meter dan lebar 40 min x meter. Agar luas rumah mencapai maksimum, hitunglah nilai X yang sesuai. B, ukuran rumah tersebut. Maka ini ingat-ingat panjangnya 4X, lebarnya 40 min X. So, kita lihat ya ini. Ini fondasi rumahnya berbentuk persegi panjang ini, persegi panjang ya. Kita beri nama aja A, B, C, D. Panjangnya 4X dari soal mana ini? Ini 4X panjangnya. Lebarnya 40 min X. Makanya di sini 40 min X ini. Oke ya. Ditanya luasnya mencapai maksimum. Luas itu panjang kali lebar. Panjangnya ini 4X. Kurung lebarnya 40 min X. Ini 40 min X. Dikalikan 4X kali 40 berapa? 160X. 4X kali X. Ini minnya tetap min. 4X kali X. Min 4X kuadrat. Ya. Ini berarti A-nya min 4, B-nya 160. Paham? C-nya 0. Luas maksimum jika apa? XP sama dengan min P per 2A. Kalau maksimum minimum selalu pakai rumus ini ya. XP sama dengan apa? Min P per 2A. Ini minnya ditulis lagi min. B-nya mana tadi? B-nya ini 160. Ini 160. 2 ditulis lagi 2. A-nya. A-nya mana tadi? Ini min 4. Nah ini min 4. 2 kali min 4 min 8. Min dengan min jadi plus 160 dibagi 8, 20. Jadi luas mencapai maksimum kalau X-nya berapa? Sama dengan 20. Kan tadi ditanya X-nya. Nilai X yang sesuai. Kalau luasnya maksimum. Ini luasnya maksimum. Sekarang ukuran rumah yang B. Ukuran rumah panjangnya berapa tadi? 4X. Nah ini panjang 4X. X-nya tinggal ganti 20. Nah ini 20. 4 kali 20, 80 meter. Terus lebarnya ini tadi 40 min X. 40 min X. 40 tulis lagi, min tulis lagi, X-nya 20 dari sana. Nah, X-nya 20.
Terus 4 kali 20, 80. Lebarnya 40 kurangi 20, 20. Berarti ukuran rumah itu panjangnya 80 meter, lebarnya 20 meter. Jadi bab ini bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan bisa menghitung laba maksimum nanti ya. Bisa menghitung modal minimum dan seterusnya ya. Maka pelajari bab ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kamu masuk fakultas teknik pasti dapat matematik ya. Kalau masuk fakultas ekonomi ketemu dengan ini nanti. Kan ekonomi itu sering menghitung apa laba maksimum, modal minimum kan gitu. Salah satu yang dipakai ini nanti babnya ya. Oke ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah ini di belakang ada ayo berlatih 1, ini kamu latih, coba sendiri, ini ada soalnya ya. Lalu berikutnya ayo berlatih 2, ini soalnya. Lalu ada ayo berlatih 3, soalnya seperti ini ya. Dan ayo berlatih 4, soalnya seperti ini. Nah, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian sukses. Amin. Kalau ingin berdiskusi, ini ada nomor WA pribadi ya, yang bisa dihubungi. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.